Ya, virus mematikan virus corona sepertinya tidak ada habisnya dikala dunia tengah melakukan vaksinasi massal, varian-varian baru yang lebih menular, lebih berbahaya menghantui kita semua. Salah satunya adalah varian Delta asal India. Nah, seberapa berbahayakah varian ini dan apakah vaksin yang kita gunakan saat ini ampuh untuk melawan varian Delta ini? Kita ulas bersama faktanya di pagi hari ini di Delta Raja Baru Corona Indonesia. Ya, pemirsa CNBC, pertama kita akan lihat terlebih dahulu data terkini di mana varian Delta ini dikatakan telah diketemukan setidaknya ada di 80 negara saat ini. Jadi bisa kita bayangkan varian asal India ini telah merebak di 80 negara saat ini. Karena kita tahu penularannya yang memang dikatakan sangat mudah sekali. Dan setidaknya ada beberapa negara yang mulai sepertinya kewalahan begitu ya menghadapi varian Delta ini. Kita lihat yang pertama ini adalah Amerika Serikat di mana dikatakan 10% dari kasus corona yang ada di Amerika saat ini adalah varian Delta yang kalau kita lihat kasus harian corona di Amerika Serikat saat ini ada di kisaran sekitar di 13.000 begitu ya, artinya ada sekitar 1.304 kasus per harinya yang merupakan varian Delta atau varian dari India ini. Lalu kemudian kita lihat juga Inggris begitu ya, sepertinya sangat kewalahan sekali saat ini menghadapi virus corona varian Delta ini di mana dikatakan per 19 Juni 2021 kemarin ada 75.953 kasus virus corona varian Delta. Dan kalau kita lihat angkanya saat ini begitu ya dengan 75.000 sekian ini sudah mencapai 60% dari kasus total corona yang ada di Inggris saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga di negara kita Indonesia seperti apa situasinya. Kita lihat bahwa per 18 Juni 2021 begitu ya ada 148 kasus varian Delta yang diketemukan di 12 provinsi saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga seberapa menularkah dan juga seberapa bahayakah varian-varian baru ini karena memang kalau kita lihat datanya begitu ya sudah ada di 80 negara dan bahkan negara-negara saat ini mulai kewalahan untuk meredam atau mengurangi penyebaran dari virus corona varian Delta ini. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, mengutip detik.com ini ada setidaknya 4 karakteristik dari varian Delta ini. Pertama kita lihat ini adalah dikatakan memang oleh berbagai riset dan juga studi begitu ya bahwa varian Delta ini dikatakan terbukti lebih menular yakni 60% lebih menular dibandingkan virus corona yang pertama kali kita temukan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi keparahan penyakitnya dikatakan memang varian Delta ini lebih menimbulkan gejala sehingga ini membuat keparahan penyakit kepada penderitanya ini juga ada kemungkinan besar akan menjadi lebih parah atau menjadi lebih buruk. Lalu kemudian kita lihat karakteristik yang ketiga yakni reinfeksi bahwa mereka yang pernah terinfeksi virus corona ini tidak serta-merta kebal begitu ya karena dikatakan bahwa bisa terinfeksi kembali jika memang benar-benar terinfeksi oleh virus corona varian Delta ini. Lalu kemudian kita lihat fakta yang keempat begitu yakni diagnosis. Memang belum ada laporan ilmiah begitu ya yang sahih terkait dengan dampak varian Delta ini terhadap tes PCR atau antigen. Anda pasti juga mendengar begitu ya banyak pihak yang meragukan bahwa virus corona varian Delta ini dapat terdeteksi oleh PCR dan juga antigen tapi memang hingga saat ini belum ada studi atau belum ada riset yang benar-benar bisa membuktikan klaim ini. Jadi terkait dengan diagnosis memang kita masih harus menunggu dan memang diagnosis yang digunakan saat ini yang utama ini masih ada tes PCR dan juga antigen. Nah, pertanyaan selanjutnya begitu ya, apakah vaksin-vaksin yang disuntikan kepada kita masyarakat Indonesia dan juga di seluruh dunia begitu ya, ini ampuh untuk melawan varian-varian baru ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda pemirsa, ini adalah 2 studi atau riset yang berkaitan dengan hal ini. Kita lihat studi atau riset yang pertama ini adalah dari Public Health England atau PHE begitu ya, yang mengatakan bahwa vaksin Pfizer saat ini ampuh melawan varian Delta ini mencapai 96% begitu tingkat keampuhannya dan juga vaksin AstraZeneca yang kita ketahui juga digunakan di negara kita begitu ya dan juga kalau kita lihat ini cukup masif juga, cukup massal juga digunakan di negara kita khususnya di ibu kota DKI Jakarta.
Jakarta, di mana dikatakan vaksin AstraZeneca ini 92% ampuh untuk melawan varian Delta ini. Lalu kemudian kita lihat Sinovac, kita ketahui Sinovac adalah vaksin utama begitu ya, yang paling banyak digunakan di negara kita. Apakah ampuh untuk melawan varian Delta ini? Kita lihat bahwa memang saat ini memang belum ada data atau riset dan juga studi yang mengatakan bahwa Sinovac ini ampuh untuk melawan varian Delta. Tapi sudah ada riset dan juga studi yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini ampuh melawan varian B117, kita ketahui adalah asal Inggris begitu ya, dan juga varian baru asal dari Afrika Selatan. Nah, lantas melihat dengan keadaan saat ini begitu ya, di mana kalau kita lihat vaksin juga belum tentu ampuh begitu untuk meredam atau mengurangi penyebaran dari virus corona varian Delta ini, kita lihat juga bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya agar kasus-kasus corona varian Delta ini dapat sesegera mungkin dideteksi. Nah, seperti apa lebih lengkap upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, strategi yang digunakan pemerintah di sini ini adalah whole genome sequencing, di mana whole genome sequencing atau WGS ini merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus SARS-CoV-19 atau atau virus corona begitu ya, atau dalam istilah lainnya ini adalah melacak varian-varian baru ini. Namun sayangnya dikatakan oleh pemerintah bahwa memang jumlah kasus yang dicek WGS-nya ini memang masih rendah karena keterbatasan dari laboratorium yang bisa melakukan pelacakan ini, di mana dikatakan di Indonesia saat ini baru ada 17 laboratorium saja yang bisa melakukan metode whole genome sequencing atau WGS ini. Nah, namun pemerintah di sini mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mempercepat waktu yang digunakan untuk melacak virus varian baru ini. Dari sebelumnya, kalau kita lihat begitu ya, ada di kisaran 2 minggu gitu untuk melacak varian-varian baru ini, kini hanya menjadi di 1 minggu saja. Nah, pertanyaannya saat ini begitu ya, apakah upaya-upaya ini benar-benar akan mengurangi penyebaran lagi dari varian Delta ini, yang sekali lagi saya tekankan untuk Anda di sini 60% lebih menular dibandingkan virus corona yang pertama kali ditemukan. Maka tak bosan-bosan kami ingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dimanapun Anda berada.